Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Haleluya. Shalom saudaraku. Mari naikkan pujian di hadapan Allah kita. Nikmati kebaikannya. Oh yeah. Naikkan pujian sukacita bagi Raja kita. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh yeah, oh you Christ the Lord. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Desember ya Det ya. Dikit lagi Natal. Iya, Jadi sebentar berapa hari lagi mendatangin Christmas Natal. is coming. Ya, sudah mendaftar belum saudara? Untuk ibadah Natal 24, 25 dan tanggal 31. Ya, sudah dibuka pendaftaran untuk ibadah 24, 25 dan 31. Ya. Ya, puji Tuhan, silakan mendaftar melalui Linktree yang ada di IG, Instagram GBI Ebenezer 67. Kami berdua menyambut, mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama kami GB Ebenezer. Welcome home. Silakan, di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi, bahkan ada barcode yang bisa di-scan. Silakan. Dan tadi saya sudah sebut Instagram GBI Ebenezer 67, ada Linktree. Silakan diklik, di situ ada info-info yang bisa dilihat juga dengan ibadah-ibadah kita ya Det ya, yang semasa pandemik, sejak masa pandemi kita terus tidak pernah take down. Jadi silakan melihat ibadah-ibadah tersebut, juga ibadah kategorial, bahkan juga untuk formulir ya, formulir untuk doa, formulir untuk baptisan, semua ada di situ. Kalau saudara ingin dilayani, saudara bisa buka di Linktree ini dan mendapatkan berbagai macam informasi termasuk pendaftarannya. Ya, puji Tuhan. Adik-adik Ebenezer Kids sebentar lagi akan merayakan ibadah Natal. Ya, jam 9. Ya, jam 9. Jadi hari ini kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kakak-kakak sudah mempersiapkan. Bahkan biasanya Christmas itu identik dengan kado deh. Oh, ada kado ya. Jadi orang tua, opa, oma, om, tante. Jangan lupa anak-anak kita ya dibawa kepada hadirat Tuhan melalui ibadah Natal. Walaupun melalui secara online, YouTube. Tapi kita percaya anak-anak kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan juga kemarin ada MP Teens Christmas melalui Zoom. Sharingnya oleh Nicholas. Jadi silakan diikuti, nanti akan di-upload di GBI Ebenezer Official melalui YouTube. Betul. Ya, puji Tuhan. Christmas season terus kita adakan sepanjang bulan ini, dan ibadah hari Minggu tetap dalam 2 format. Seperti sekarang ini bisa diakses sejak pagi hari, dan juga jam 10 live streaming onsite dengan jemaat terbatas. Pada hari ini siapa yang melayani untuk Christmas season? Pastor Jonathan Prawira. Wah, Pastor Jonathan Prawira itu tulis katanya ribuan lagu ya. Banyak sekali. Masuk buku jenis buku record tulisnya. Ribuan lagu rohani tulis. Ya, puji Tuhan. Jadi silakan yang belum mendaftar, mungkin masih ada kuota untuk hadir. Silakan mendaftar. Kita semua ada persyaratannya, dan biar kita bisa bersama-sama merayakan Natal sepanjang bulan ini dengan tema Amazing Grace. Amen. Puji nama Tuhan. Dan 24, 25, 31 sudah kita buka pendaftaran. Silahkan mendaftar juga, karena kita ingin melihat ya Det ya. Kita masih jemaat terbatas, jadi kita mau melihat. Dan kuota sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Jadi silakan bergabung bersama kami baik di gedung gereja. Kalaupun tidak bisa, kita tetap ada live streaming. Saudara bisa mengikuti melalui channel YouTube
GB Ebenezer Official channel ini. Ya, puji Tuhan. Dan di bulan Desember selalu kita melakukan pelayanan kasih. Untuk bulan ini kita menolong saudara kita yang di baru saja Semeru. mengalami musibah karena gunung meletus di Semeru, Jawa Timur. Ya, silakan. Jawa Timur. Di sini ada nomor yang bisa dihubungi, bahkan bisa mentransfer. Silakan kita menjadi saluran berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Dan juga persembahan syukur selalu kita adakan, persembahan syukur akhir tahun dan persembahan syukur Natal. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa melihat dan bisa mentransfer. Boleh berdoa dulu biar kita boleh mengucap syukur. Banyak sekali kebaikan Tuhan dalam sepanjang tahun ini. Kita percaya Tuhan Yesus sungguh amat sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat hari ini kita juga kembali mengingat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita terus mengenang dan terus hidupi firman Tuhan. Kita percaya Tuhan sungguh amat sangat baik. Amen. Dia memberikan dirinya sendiri, Tuhan Yesus anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua. Puji nama Tuhan. Biarlah sebelum saat ini kita siap untuk beribadah. Amin. Dan saya undang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita berdiri bersama, kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu dengan rasa syukur sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami yang memampukan kami ada sebagaimana ada pada saat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti ibadah secara online GBI Ebenezer Official ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah kami menjadi ibadah yang senantiasa mempermuliakan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-hambamu yang akan melayani ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Amos Hosea. Tuhan urapi dan pakai hambamu. Sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu, semua kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk WL, singer, pemain musik, multimedia, juga mereka tim kreatif yang bekerja ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan mengurapi setiap mereka sehingga jalannya ibadah ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami percaya pergumulan apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan adalah jawaban bagi setiap kami. Biar kiranya Tuhan lewat ibadah ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat menerima kelegaan. Sebab kami percaya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sesuatu pasti terjadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mengikuti ibadah pada saat ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Ebenezer. Dimanapun saudara berada saat ini, pagi hari ini kita mau sama-sama membawa setiap pujian, menaikkan sorak-sorai kita kepada Tuhan yang sudah lahir bagi kita semua. Amin. Receive our King.
bersyukur bersama, bersyukur bersama-sama, bersyukur. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan. Namanya Tuhan
ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kembali nyanyikan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lebih sungguh lagi nyatakan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, Tuhanku. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan berbicara buat setiap kami dalam suasana Natal seperti ini Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan supaya kami menjadi orang-orang percaya yang mensyukuri kasih Tuhan, yang mensyukuri berkat Tuhan. Karena kami percaya Engkau datang ke dalam dunia supaya setiap kami boleh hidup yang kekal. Supaya setiap kami Tuhan mengalami kasih Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan dalam suasana Natal ada di antara kami sedang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Tapi biarlah kami tetap percayakan kasih Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Karena kami meyakini kasih Tuhan menyelamatkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami, menuntun langkah-langkah hidup kami. Firman Tuhan berbicara buat kami supaya kami menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak sekalian, puji Tuhan. Silakan duduk. Dalam suasana Natal ini, bulan Natal ini kita punya tema Amazing Grace. Dan saat ini kita akan bicara, saudara, mengapa orang percaya kita harus selalu hidup di dalam anugerah Allah. Mengapa kita harus hidup dalam anugerah Tuhan terus menerus. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 dan ayat yang ke-19. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Puji Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengar firman Tuhan dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, tercatat ada seorang yang bernama Reverend Billy Graham. Saya memiliki, saudara, ada 3 buku yang memberikan kisah hidup biografi kehidupan hamba Tuhan ini. Boleh dikatakan, saudara, ini adalah pengkhotbah yang paling banyak Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa pada abad 20. Pernah satu polling atau survei dibuat di akhir abad 20, ditanya siapa hamba Tuhan, siapa pengkhotbah yang memberikan pengaruh bagi Amerika Serikat. Maka disebut, saudara, nama yang paling banyak disebut oleh orang-orang di Amerika Serikat, termasuk juga bukan orang-orang Kristennya. Mereka mengatakan Reverend Billy Graham, sehingga Billy Graham disebut sebagai America's Evangelist.
America's Pastor, pendeta-pendeta di Amerika Serikat menghargai pelayanan Billy Graham, saudara, karena dia juga menjadi teladan buat banyak pendeta di Amerika Serikat, hamba-hamba Tuhan banyak diberkati melalui hidupnya. Presiden-presiden Amerika Serikat seringkali kalau punya masalah, punya pergumulan, mereka konseling kepada Billy Graham, dan seringkali juga disebut sebagai pendeta bagi presiden-presiden Amerika Serikat. Saudara, Billy Graham dalam salah satu biografinya, dia menyebut saudara bahwa hidupnya itu semua karena anugerah. Nah, saudara lihat ini majalah dari Christianity, majalah Kristen, majalah-majalah di luar kekristenan menyebut saudara sebagai penginjil yang paling banyak berpengaruh. Dalam salah satu bukunya saudara, Yes I Am, dia menceritakan saudara tentang biografi hidupnya. Tapi judul ini menarik. Judul ini menarik saudara. Ini yang saya akan sedikit mengupasnya. Saudara, dalam bukunya Yes I Am, ini salah satu buku bestseller saudara, menceritakan bagaimana dia dipanggil Tuhan. Kenapa judul buku ini diambil saudara? Yes I Am. Karena ada sebuah himne Kristen saudara, yang pada waktu itu ya, Billy Graham menyerahkan diri melalui lagu ini. Jadi dia seorang pengkhotbah, penginjil yang namanya Mordecai Ham, yang berkhotbah pada tahun 1934. Ini adalah pertama kali Billy Graham mendengar Injil Yesus Kristus dan menerima Yesus. Karena lagu ini saudara, ketika lagu ini saudara dilantunkan, ada tantangan altar call, Billy Graham maju ke depan dan menerima Kristus. Kenapa saudara setelah itu Billy Graham selalu menjadikan lagu ini saudara menjadi lagu altar callnya dia? Saudara, selain syair dari lagu ini juga yang bicara tentang anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, saudara, tapi Billy Graham mau mengatakan, saya pada waktu diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau saya bisa terus melayani Tuhan, itu juga karena anugerah Tuhan. Jadi apa yang membuat Billy Graham menjadi salah seorang pengkhotbah yang konsisten, punya integritas yang luar biasa, dihargai dalam pelayanan. Bahkan ketika meninggal pun saudara, Billy Graham diumumkan oleh White House, kantor Presiden Amerika Serikat, tentang saudara keberadaan hamba Tuhan ini. Kenapa saudara? Karena dia hidup dari satu anugerah ke anugerah yang lain. From grace to grace. Ini yang sering kali saudara, banyak kali orang Kristen lupakan. Ini yang sering kali membuat banyak orang Kristen setelah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, mereka tidak hidup lagi dalam anugerah Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dalam kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ketika kita pertama kali terima Tuhan Yesus, saudara, ketika kita mengalami keselamatan dalam Kristus, itulah awal pertama kali kita menerima anugerah dalam Kristus Yesus. Namun saudara, kita harus terus hidup dalam anugerah Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Saudara, mengapa kita harus selalu hidup dalam anugerah kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus? Saya menemukan dua hal saudara. Yang pertama adalah anugerah dalam penderitaan, sebab adalah kasih karunia. Kata Yunani dipakai adalah haris. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada para hamba yang menderita. Ayat 18 berkata, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis." Pada zaman perjanjian yang baru ada namanya hamba-hamba, atau bahasa Yunani dipakai istilah doulos atau douloi dalam bentuk jamaknya. Pada zaman itu sudah ada orang-orang yang disebut sebagai budak-budak. Pada zaman sekarang sudah dihapus yang namanya perbudakan, yang namanya hak asasi manusia dihargai zaman sekarang. Tapi pada zaman itu, pada zaman perjanjian yang baru, ada orang-orang yang disebut sebagai hamba. Nah, hamba-hamba ini adalah orang-orang yang sebenarnya hidupnya saudara dimiliki oleh orang lain, yang namanya kurios. Hamba itu adalah orang yang 100% hidupnya dimiliki oleh tuannya. Saya suka bedakan antara yang namanya pembantu dengan yang namanya doulos. Kalau pembantu kita saudara punya hak. Pembantu kita saudara dapat gaji. Pembantu kita dia bisa pulang kampung, dapat hak cuti. Bahkan dulu saya punya pembantu saudara, saya kasih TV, ya bisa liburan, ya ke Hong Kong, ke ini ya brosurnya aja. Pokoknya saudara punya hak yang namanya pembantu itu. Tapi doulos tidak punya hak. Haknya diserahkan kepada tuannya. Di dalam Alkitab kalau saudara baca kata Yunani ini saudara sering dipakai dalam pengertian rohani. Kita adalah hamba kebenaran. Kita adalah hamba Yesus Kristus. Kita adalah hamba dari Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Ketika kita panggil Tuhan, ya Tuhan, kurie, itu artinya apa? Kita menjadikan diri kita hamba. Tapi ada banyak orang Kristen saudara tidak menjadikan dirinya hamba.
Memang lagunya di gereja, dia berkata, dia menyanyi lagu, ya langkahku diatur oleh Tuhan. Cuma langkah pertama sampai langkah ketiga. Langkah keempat sampai langkah 1000, atur sendiri. Ya, pilih jodoh nggak tanya sama Tuhan, pilih pekerjaan nggak tanya sama Tuhan, panggilan hidup dia nggak tanya sama Tuhan, pelayanan dia nggak tanya sama Tuhan. Hidup bahasa Jermannya itu sakarapnya Dewi. Itu bukan hamba. Hamba adalah orang yang 100% dia menyerahkan hidupnya kepada kurios Tuannya. Kalau kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah dalam Kristus Yesus, kita adalah hamba-hamba Yesus Kristus yang harusnya hidup kita, saudara, selalu dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, jadi pada zaman itu adalah hamba-hamba yang tuan-tuannya ternyata ada yang bengis, ada yang kejam. Tetapi Alkitab mengatakan itu adalah kasih karunia. Jadi ketika orang percaya mengalami penderitaan, itu ada bagian dari kasih karunia dalam Kristus Yesus. Orang itu menderita karena 2 jenis penderitaan. Yang pertama karena dosa, yang kedua karena ujian iman. Sebab, kata 1 Petrus 2 ayat yang ke-20, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu menderita, kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Saya selalu membedakan antara yang namanya trials and temptations. Trials itu ujian dari Tuhan, sumbernya adalah Allah dan bersifat eksternal. Temptation itu dari setan dan bersifat internal, sin nature, kehendak daging. Nature-nya saudara bisa lihat, tujuannya adalah tujuan iman. Tapi yang namanya pencobaan menghancurkan iman. Prosesnya adalah trial, steadfastness, completeness. Dalam ujian kita mendapatkan namanya kesempurnaan iman, kedewasaan iman, dan hasilnya adalah joy, sukacita. Tapi yang namanya pencobaan, orang akan mengalami namanya kematian rohani. Dan hidupnya saudara tidak ada namanya sukacita, damai sejahtera. Saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan penderitaan, itu bagian dari kasih karunia kita di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam Filipi pasal yang pertama ayat 9. Soal Allah sudah memberi anugerah kepadamu. Bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Kenapa kita harus hidup dari satu anugerah ke anugerah yang lain? Karena ketika kita harus menghadapi namanya ujian iman, itu bagian dari anugerah dalam Kristus Yesus. Penderitaan kita adalah bagian dari anugerah kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ternyata bukan hanya kita menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, tapi kita menerima anugerah menderita bagi Kristus. If you following Christ, it's never cost you anything. You're not following Him. If following Christ has never cost you anything, you're not following Him. Memang anugerah itu karena kemurahan Allah, tapi anugerah itu bukan murahan. Saya ulangi lagi, memang anugerah itu kemurahan Allah. Tetapi yang namanya anugerah itu bukan murahan yang dari Allah. Artinya apa saudara? Setelah kita menerima anugerah keselamatan, kita harus saudara hidup di dalam kasih karunia dan siap menderita. Bayar harga. Saya selalu mengutip saudara ungkapan, kalau kita menerima Kristus tidak ada harga yang harus kita bayar. Tapi kalau kita mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Itu sebabnya kenapa kita harus hidup dalam kasih karunia Allah. Karena kalau kita bicara tentang kasih karunia, nanti kita menemukan saudara ada banyak fakta yang kita temukan dalam Alkitab. Bahwa orang-orang percaya Tuhan izinkan yang namanya penderitaan sebagai bagian dari kasih karunia. Hidup dalam Kristus Yesus. Ada orang saudara yang namanya Majed El-Shafi. Kalau boleh baca kesaksian di internet. Dia mengalami saudara penderitaan aniaya karena dia percaya kepada Kristus. Tetapi dia tidak tawar hati karena dia tahu kalau dia hidup dalam Kristus Yesus, ada anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat dia. Dia harus siap saudara, hidup menderita. Itu bagian dari kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara boleh baca buku, ini buku klasik jadi itu oleh John Fox. Ya, Fox's Book of Martyrs. Saya punya buku ini saudara. Buku ini juga saya punya, Jesus Freaks. Ini kesaksian dari orang-orang saudara yang mengalami penderitaan karena nama Yesus. Buku-buku ini menjadi koleksi buat saya. Saya setiap kali saudara membacanya dan saya berkata, oh Tuhan, saya mengalami satu anugerah yang luar biasa kalau saya mendapatkan namanya keselamatan. Tetapi saudara, saya tidak boleh tawar hati, saya tidak boleh ngeluh. Kadang-kadang orang Kristen banyak ngeluhnya saudara. Kita hidup di Indonesia
Mungkin tidak seperti orang-orang Kristen yang ada di Afghanistan, yang ada di Timur Tengah, yang ada di Irak, ada di daerah-daerah di mana orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi mereka saudara mengalami namanya sukacita. Mereka mengalami namanya kekuatan yang luar biasa. Mereka bahkan bisa menangkan jiwa saudara. Karena kenapa? Karena mereka sadar bahwa kasih karunia dalam Kristus adalah di mana orang-orang percaya diuji imannya di dalam penderitaannya. Rasul Paulus bersaksi saudara dalam kesaksiannya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Apakah Rasul Paulus tawar hati? Apakah Rasul Paulus mundur dari pelayanan? Apakah Rasul Paulus tinggalkan panggilan Tuhan? Tidak saudara. Malah dia berkata, by God's grace I am what I am. Saudara, kalau Tuhan izinkan ada ujian iman dalam penderitaan, itu bagian dari kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kenapa saudara? Karena kita menteladani Kristus. 1 Petrus pasal yang kedua 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ayat ini berbicara kepada para hamba yang tadi saya sebutkan saudara. Sedang mengalami penderitaan karena tuan-tuan yang bengis, yang kejam. Kenapa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan hupogramon. Hupogramon itu seperti seorang anak yang belajar menulis dengan meniru tulisan orang dewasa. Itu hupogramon. Kristus telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Makanya istilah Christian ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi juga ada yang berkata someone who possesses the qualities of Jesus Christ, such as love, patience, forgiveness, and understanding. Orang-orang yang memiliki kualitas seperti Kristus, Christ in, Christianoi bahasa Yunaninya. Orang-orang yang memiliki kasih, kesabaran, pengampunan, dan pemahaman seperti Kristus. Saudara kalau baca dalam 1 Petrus 2 ayat 12 saudara. Maka saudara menemukan inilah bagian di mana orang-orang percaya yang sedang mengalami penderitaan karena mereka difitnah. Tetapi Alkitab berkata buat orang-orang percaya penerima surat 1 Petrus. Kalau sudah mempelajari latar belakang surat 1 Petrus ini adalah orang-orang percaya yang mengalami penderitaan karena ada seorang kaisar namanya Kaisar Nero. Kaisar ini memfitnah orang Kristen. Dia bakar kota Roma. Dia suruh orang-orang suruhannya bakar kota Roma. Dan dia menyebarkan semacam fitnahan bahwa orang Kristen lah yang bakar kota Roma. Dan sejak itu orang-orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun 1 Petrus 2 ayat 12 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Karena mereka difitnah yang bakar kota Roma katanya. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mengapa kita memerlukan hidup dalam kasih karunia Allah ketika kita menderita? Supaya ketika kita saudara mungkin difitnah. Mungkin kita di kantor saudara dalam hal yang kecil kelihatannya tapi itu bisa menyakitkan. Kita difitnah di kantor. Saya pernah konseling orang saudara yang difitnah menggelapkan uang perusahaan. Sakitnya luar biasa. Walaupun dia mengatakan jumlahnya gak sampai miliaran Pak Amos. Tapi saya difitnah ambil uang perusahaan. Padahal sebenarnya saya dijebak, tanda tangan saya, signature saya itu. Yang saya waktu itu sebenarnya saya tanda tangan, saya tidak paham betul. Maklumkan kadang-kadang saudara, ada banyak trik di kantor. Tapi dia difitnah. Dan itu menyakitkan dia sampai dia sakit saudara, sampai dia sakit. Tetapi saudara, saya selalu mengatakan, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya pada Kristus. Karena orang-orang percaya segala zaman. Sudah boleh baca dalam sejarah. Dalam kerajaan Romawi. Orang-orang Kristen yang difitnah. Mereka menunjukkan satu sikap hidup yang baik. Dan muliakan Allah. Sehingga banyak orang juga akhirnya percaya pada Kristus. Saya selalu menunjukkan percent of Christians in the Roman Empire. Sudah lihat petanya. Kekristenan begitu menyebar dengan luar biasa. Begitu dahsyat. Saudara kenapa? Karena orang percaya mereka sadar ketika mereka menderita itu adalah bagian dari kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Saya suka mengatakan ada 3 tingkat kesaksian. Ada penginjilan atau kesaksian, presensi, proklamasi, dan persuasi. Presensi itu bicara tentang kehadiran. Proklamasi bicara tentang perkataan. Persuasi bicara tentang ketekunan. Sebelum kita sampai kepada pemberitaan proklamasi, kita ngomong sama orang tentang Juru Selamat Yesus Kristus. Sebelum kita meyakinkan, bertekun untuk membawa orang pada Kristus, kita harus punya presensi dulu. Saya mengatakan 3 tingkat kesaksian. Orang suka mengatakan 3 jenis, saya tidak mengatakan 3 jenis, 3 tingkat. Maksudnya apa? Sebelum kita sampai kepada persuasi, kita harus ada proklamasi. Sebelum kita pada proklamasi, kita harus ada presensi. Presensi itu artinya kehadiran kita, hidup kita. Jadi berkat. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami namanya ujian iman. Jadi kalau sudah punya masalah sekarang, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, ini pencobaan apa ujian iman? Kalau kita punya masalah hukum kena tipu orang, itu bukan ujian iman. Jangan katakan itu kasih karunia. Jangan katakan, oh Tuhan saya masuk penjara karena kasih karuniamu saya di penjara. Tapi kalau nipu orang, seperti saya katakan saudara, ada 2 jenis penderitaan. Karena berbuat jahat, karena ujian iman. Tapi kalau karena berbuat jahat, kita masuk saudara penjara, kita punya masalah hukum, kita harus bertobat. Kita harus minta supaya Tuhan melalui Roh-Nya yang Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Tapi kalau kita saudara difitnah, kita mendapatkan tekanan kita orang Kristen. Karena kita percaya pada Kristus, jabatan kita mengalami hambatan, karir kita dipersulit di kantor. Kita gak diterima di satu perguruan tinggi karena kita adalah orang Kristen. Kita gak mendapat warisan dari keluarga karena kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Itu ujian iman. Biarlah kita mengatakan, Tuhan, ini anugerah dalam Engkau Tuhan. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita ada anugerah Tuhan yang terjadi buat banyak orang. Justin Martyr adalah salah seorang apologet Kristen di awal-awal kekristenan. Dulunya adalah orang yang tidak percaya pada Kristus. Namun karena melihat kesaksian orang-orang percaya, ketika melihat orang-orang percaya menderita, dan bagaimana orang-orang percaya tidak pernah mengeluh, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kan banyak orang Kristen kadang-kadang pas dipukul balik. Dia berkatakan gak ada ayatnya. Ayatnya cuma berkata ditampar. Pipi kanan kasih pipi kiri. Persoalannya gue kagak ditampar. Gue ditendang jadi gue tendang balik. Gak begitu saudara pengertiannya tuh ayat. Saudara, ketika Justin Martyr melihat bagaimana orang-orang percaya. Mereka tetap memuji Tuhan. Tetap bersyukur, tetap percaya. Tidak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi malah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Justin Martyr menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan menerima anugerah dalam Kristus Yesus. Seorang budak wanita yang namanya Blandina. Jadi angkat menjadi salah seorang santa dalam sejarah gereja. Sudah tahu, dianiaya oleh beberapa algojo. Tetapi saudara Blandina, dia tetap berkata puji Tuhan, haleluya. Apa yang terjadi? Algojo yang menyiksa dia saudara, berlutut terima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengapa kita harus terus hidup dalam anugerah Allah? Dari anugerah keselamatan yang kita terima. Kalau saat ini kita ada mungkin dalam suasana yang berat dalam hidup. Ada kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Dan kita berkata ini adalah ujian iman. Biarlah kita tetap menerima anugerah Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Dan berkata, Tuhan saya percaya anugerah-Mu sungguh berlimpah dalam kehidupanku. Aku bisa ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Mengapa saudara? Karena God's grace in your inner strength. Anugerah Allah itu adalah kekuatan dalam diri kita. Kita menjadi orang-orang percaya yang kuat dan menang. Dan melalui hidup kita, walaupun Tuhan izinkan remeh ujian, tantangan, penderitaan, kesulitan, himpitan. Saya tahu saudara, ada anugerah Tuhan yang sedang terjadi buat banyak orang melalui hidup kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, mengapa kita harus hidup dari satu anugerah ke anugerah yang lain? Yang kedua, anugerah dalam pelayanan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan oleh firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia, haris, dari kasih karunia Allah. Yang kedua adalah anugerah dalam pelayanan. Saudara, saya suka bertanya, apakah gereja itu adalah gedung gereja? Di tengah-tengah masa pandemi banyak yang berkata, Pak, saya kayaknya ibadahnya gak semangat Pak. Pak, saya pengen ibadah Pak di gedung gereja.
Di gereja sebutnya. Saya pengen ke gereja Pak. Saya pengen ke Wahid Hasim Pak. 67. Gedung gereja GBI Ebenezer ada di Wahid Hasim nomor 67 Jakarta Pusat. Saudara-saudara, ada yang menganggap bahwa gereja itu sama dengan gedung. Sehingga ada yang berkata kalau ibadah di rumah itu bukan kebaktian. Salah besar saudara. Salah besar. Bukan begitu pemahamannya. Ya, gereja saudara tidak sama dengan gedung. Karena sejarah gedung gereja ditemukan dalam sejarah arkeologi bahwa gereja itu kira-kira berdiri tahun 233 256 Masehi. Jadi 200 tahun setelah gereja berdiri, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu hari lahirnya gereja. Itu kira-kira tahun 30-an. Jadi kalau misalnya kira-kira gereja berdiri ya ditemukan antara tahun 233 sampai 256 Masehi. Berarti kurang lebih 200 tahun. Gereja tidak ada gedungnya. Tidak ada gedung gereja. Umat Tuhan beribadah di mana? Di rumah-rumah. Makanya ada istilah yang disebut dengan gereja rumah, house churches. Jadi gereja tidak sama dengan yang namanya gedung gereja. Itu beda. Walaupun kita bersyukur, ya kita memiliki gedung gereja ini. Sudah bisa lihat, ya kita bisa menghiasi gedung gereja dengan dekorasi Natal yang luar biasa. Tapi gereja tidak sama dengan gedung gereja. Berikutnya, apakah gereja sama dengan denominasi? Kita tahu ada berbagai macam denominasi. Di Indonesia katanya ada ribuan denominasi. Apakah itu adalah gereja? Orang suka tanya, Pak gereja mana Pak? Oh saya gereja Bethel. Oh saya gereja Kristen Indonesia. Saya GPIB gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Saya HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Jadi seakan-akan yang namanya gereja itu denominasi. Akibatnya kadang-kadang kita alergi. Kalau kita ke denominasi yang berbeda. Kita orang GBI gak mau ke GKI. Kita orang GKI gak mau ke GBI gitu ya. Karena kita menganggap gereja itu denominasi. Apakah gereja itu sebuah pertunjukan, sebuah show? Sehingga kadang-kadang orang datang ke gereja saudara kayak mau ke bioskop. Dilihat dulu siapa yang khotbah, siapa yang melayani. Ya, kadang-kadang orang ke gereja pasif. Karena kenapa? Karena dia lihat yang namanya pertunjukan. Kadang-kadang orang kalau pulang dari gereja, seorang istri ditanya sama suaminya, "Mah, tadi gimana mah kebaktiannya?" Istrinya berkata, "Aduh tadi ya yang namanya worship leadernya ya beresin rambut mulu gitu. Aduh tuh tadi pendetanya ya angkat celananya 14 kali." Gitu. Kenapa? Karena jemaatnya seperti kayak lagi nonton pertunjukan. Saudara-saudara, gereja tidak sama dengan yang namanya show. Gereja adalah tubuh Kristus. Alkitab mengatakan dalam Roma 12 ayat yang kelima. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Dalam perjanjian lama karunia Roh Kudus hanya diberikan kepada yang namanya imam, raja dan nabi. Dalam perjanjian lama hanya imam, raja dan nabi yang dipenuhi Roh Kudus. Yang diurapi Roh Kudus untuk melayani. Karena bicara tentang pengurapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus sudah boleh baca dalam Alkitab perjanjian lama. Hanya orang-orang yang Tuhan pakai. Hanya orang-orang seperti imam, raja dan nabi. Hanya orang-orang yang membangun kemah suci. Hanya hakim-hakim di dalam kitab hakim-hakim yang dipenuhi, yang diurapi Roh Kudus. Tetapi sudah baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Masing-masing kita, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 dan 10. 1 Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 29 sampai 30. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Efesus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Itu bicara tentang karunia-karunia. Setiap orang percaya Tuhan berikan karunia-karunia. Dan saya selalu membedakan antara jabatan rohani dengan karunia rohani. Kalau jabatan rohani itu dari organisasi, dari gereja. Dan kadang-kadang tidak tepat. Karena ada banyak orang tempatkan di tempat A. Sebenarnya dia bukan karunianya A. Tempatkan jadi penginjil. Ternyata sebenarnya bukan karunia penginjil. Tempatkan menjadi seorang pengajar. Padahal tidak punya karunia mengajar. Ditempatkan sebagai pemimpin. Padahal tidak punya karunia memimpin. Karunia itu pemberian dari Tuhan. Kasih karunia dan selalu tepat. Saya setuju sekali saudara. Ilustrasi yang diberikan buat Filipus. Jabatannya diaken. Tapi karunianya adalah pemberita Injil dan tanda-tanda ajaib. Karena kalau sudah baca dalam Alkitab dalam Kisah 8 ayat yang kelima. Filipus Tuhan pakai memenangkan jiwa di Samaria. Padahal dia adalah seorang diaken. Diaken itu adalah orang-orang yang bertugas. Kalau sudah lihat konteksnya pada waktu itu. Membagikan makanan kepada para janda. Jadi gak ada kaitannya dengan pelayanan penginjilan.
yang namanya diaken sebenarnya. Gak ada kaitannya dengan pelayanan yang mendemonstrasikan tanda-tanda ajaib di dalam pelayanan, tidak ada. Tapi di sini saya bedakan antara jabatan rohani dengan karunia rohani. Saudara-saudara, kenapa kita harus saudara hidup dari satu anugerah ke anugerah yang lain dalam Kristus. Anugerah keselamatan Tuhan berikan buat kita. Tapi setelah itu Tuhan berikan yang namanya anugerah kasih karunia untuk melayani. Itulah sebabnya istilah karunia rohani itu perlengkapan istimewa yang diberikan Roh Kudus kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus menurut kasih karunia Allah. Harisma dari kata haris, untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus. Jadi mengapa kita harus hidup dari satu anugerah, from grace to grace? Karena setelah kita menerima anugerah keselamatan, Tuhan berikan kita anugerah melayani. Anugerah pelayanan. Karena yang namanya karunia itu adalah pemberian Allah. Allah sendiri yang memberikan. Jadi kita gak bisa saudara. Tuhan saya mau Tuhan bisa doakan orang sakit sembuh. Ya dulu kami waktu jadi hamba Tuhan di awal pelayanan saudara. Ya waktu itu masih lugu ya. Lucu dan belagu ya. Nah sekarang juga lucu dan gundul ya. Di awal pelayanan saudara. Saya ingat kok kami lihat hamba Tuhan yang punya ya karunia tertentu. Kita doanya kita pengen seperti itu. Saya ingat waktu itu ikut KKR Reverend Yeremia Rim Almarhum. Wah kami berdoa termasuk saya juga, Tuhan saya mau seperti itu hamba Tuhan. Seperti itu hamba Tuhan. Tuhan pakai luar biasa. Ketika lihat ada hamba Tuhan yang namanya Win Worley yang nengking orang ya, dalam nama Yesus, orang-orang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kami juga berdoa sama Tuhan. Kami pengen seperti Reverend Win Worley yang punya karunia untuk bisa apa? Mengusir setan. Saudara, karunia haris. Satu pemberian karena kedaulatan Tuhan. Karena pemberian Tuhan. Jadi kita gak boleh sombong saudara. Gak boleh sombong. Karena itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk apa? Memperlengkapi orang percaya dalam pelayanan. Jadi kita gak boleh sembarangan juga menggunakan karunia. Jangan komersil. Banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai ketika melayani saudara. Minta fasilitas. Hotelnya harus bintang 5. Kalau perlu bintang 7. Kalau perlu bintang 12. Saudara. Karunia itu pemberian Allah. Untuk memperlengkapi kita. Orang-orang percaya. Semua orang percaya. Siapapun saudara. Mungkin saudara berkata, Pak saya tidak tamat sekolah Alkitab. Saya tidak terpanggil sebagai seorang pendeta hamba Tuhan. Saudara, tapi karunia itu diberikan buat semua orang percaya. Kenapa? Karena setelah kita menerima anugerah keselamatan, ada karunia yang Tuhan berikan. Itu adalah bagian dari anugerah Tuhan bagi setiap orang percaya. Dan tidak semua karunia pelayanan dimiliki orang percaya. Artinya apa saudara? Tadi kan saya sebutkan ada daftar berbagai macam karunia. Enggak 100% kita miliki. Kenapa? Karena kita disebut sebagai tubuh Kristus. Jadi gereja bukan gedung gereja. Gereja bukan denominasi. Gereja itu bukan yang namanya show pertunjukan. Tapi gereja adalah tubuh Kristus, orang-orang percaya. Di mana kita semua masing-masing dipakai Tuhan untuk saling melengkapi. Sebagai anggota tubuh Kristus. Melalui karunia-karunia. Haris. Anugerah pemberian Tuhan. Saudara-saudara, yang keempat. Hasilnya dari karunia itu adalah apa? Tergantung kepada kedaulatan Allah. Jadi artinya apa saudara? Kita tidak boleh sombong, saya singgung. Dan tidak boleh merasa saya lebih sakti, lebih hebat dari hamba Tuhan lain. Saya teringat dulu ada seorang ibu di satu kota ya. Mengikuti ibadah KKR dari pendeta hamba Tuhan luar negeri. Dan ketika hamba Tuhan ini tantang orang maju, termasuk ibu ini maju ke depan. Ibu ini maju ke depan dengan harapan. Dengan harapan ditumpangin tangan sama ini pendeta. Pendeta Madein luar negeri. Madein Amerika. Ternyata karena banyak yang maju. Ini pendeta dari luar negeri minta hamba-hamba Tuhan yang hadir juga untuk mendoakan. Ya, jemaat Tuhan yang ingin doakan yang maju ke depan. Dalam pelayanan altar call. Dan ketika ibu ini ditumpangin tangan. Dia sadar. Ternyata yang tumpang tangan bukan pendeta Amerika. Yang tantang dia maju ke depan. Tapi pendeta Madein Bojonegoro. Ya, Madein Indonesia. Saudara,
Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ketika ditumpangin tangan, dia pegang tangan tuh hamba Tuhan, dia pindahin ke sampingnya. Kenapa? Karena dia gak mau dituakan oleh pendeta Indonesia. Saudara, ini kesalahan besar. Mau pendeta Amerika, mau pendeta Kanada, mau pendeta dari Australia, mau pendeta dari Inggris, mau pendeta dari Jakarta, mau pendeta dari Tasikmalaya, mau pendeta dari orang Dayak, mau pendeta orang Batak, mau pendeta orang Ambon, mau pendeta orang Manado. Kalau bisa melayani, itu karena kasih karunia, grace in ministry. Saudara, kalau kita menyadari ini, kita tidak boleh sembarangan menyalahgunakan anugerah Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau kita bisa melayani itu karena anugerah Tuhan. Ya dikasih survei saudara, ada banyak kejatuhan. 30% mengatakan sebuah survei di Amerika Serikat tahun 2006. 30% pendeta-pendeta di California mereka selingkuh. Ngeri. Jim Baker tulis buku judul I Was Wrong. Coba melihat lagi ada hamba Tuhan yang namanya Jim Baker, ya Jimmy Swaggart, Robert Lydons. Gitu. Ada lagi saudara yang namanya Ted Haggard, ada merek Zacharias. Ada lagi hamba Tuhan saudara di New York yang dikenal sebagai Hillsong Church Scandal. Waduh, Hillsong sebuah gereja yang Tuhan pakai dalam pujian penyembahan, gembala-gembalanya Tuhan pakai luar biasa. Itu karena kasih karunia. Itu karena anugerah Tuhan. Tapi kalau mereka menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, artinya tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, mereka lupakan kasih karunia Tuhan, maka mereka punya masalah yang serius. Billy Graham kenapa dia dipakai Tuhan? Karena dia sadar itu karena kasih karunia Tuhan. Makanya dia mengatakan, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Kalau kekayaan itu hilang, tidak ada yang hilang. Kenapa? Karena kekayaan itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau kesehatan kita hilang, ada sesuatu yang hilang. Makanya kita harus ikut prokes tengah-tengah pandemi. Tetapi kalau karakter kita hilang, semuanya hilang. Kalau kita menyadari saudara, bahwa kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Maka kita sedang hidup dari satu anugerah ke anugerah yang lain. Hamba Tuhan, Pak Pendeta H.S. Senduk, Om Ho, Pendeta Dr. H.S. Senduk, pendiri gereja ini, pendiri gereja Baitul Indonesia, Bapak Rohani gereja Baitul Indonesia, tokoh Pentakosta Indonesia, tokoh rohani di Indonesia. Saudara punya satu moto yang sesuai dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Saya adalah ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. But by the grace of God, I am what I am. Ini membuat Om Ho terus dipakai Tuhan. Ini buat Om Ho hidupnya jadi berkat sampai hari ini saudara. Om Ho punya pengajaran dan teladan hidup. Menjadi teladan buat kami semua para hamba Tuhan yang melayani khususnya di gereja Baitul Indonesia. Saudara, jadi kalau kita menerima anugerah Tuhan dalam pelayanan, jangan pernah sombong, jangan pernah belagu istilahnya, jangan kepala besar. Karena kalau kita kepala besar, helm tidak muat di kepala kita. Allah menentang orang-orang yang sombong. God opposes to the proud, but gives grace to the humble. Kita terus saudara merendahkan hati kita. Kita terus berkata, Tuhan kalau saya bisa sampai hari ini, di penghujung tahun, kita bisa tetap ada saudara, walaupun dalam suasana pandemik yang begitu luar biasa. Kami semua saudara tetap bisa melayani. Saya sebagai hamba Tuhan bersama dengan keluarga, tetap bisa jadi berkat. Itu semua karena anugerah. Karena kita tahu saudara, ada kasih karunia Tuhan yang buat kita bisa melayani. Saudara-saudara juga demikian, kalau saudara punya usaha, pekerjaan, karir, kesehatan, masa depan hidup kita saudara kelihatannya madece, masa depan cerah. Itu bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pintar, tapi saudara sadar karena kasih karunia dalam Kristus Yesus kita diselamatkan. Tetapi juga setelah kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita mendapatkan kasih karunia dalam pelayanan. Dua hal saudara, mengapa orang percaya harus tetap hidup dalam kasih karunia anugerah Allah dalam kehidupan kita. Karena kita saudara Tuhan bisa izinkan masuk dalam penderitaan. Biarlah penderitaan itu menjadi bagian anugerah dalam hidup kita. Supaya melalui hidup kita ada banyak orang juga yang menerima kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang kedua saudara, karena kita tahu Tuhan memakai kita sebagai anggota tubuh Kristus. Melalui hidup kita saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kami.
Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bila setiap kali menyadari kalau beberapa minggu ini, berapa hari mendatang ini, kami akan melewati tahun 2021. Walaupun ini disebut sebagai tahun yang berat buat banyak orang. Karena kami masih hidup di tengah-tengah pandemik. Tapi kalau kami ada, sebagaimana kami ada saat ini, itu semua kan anugerah Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan buat kami, amazing grace. Tetapi Tuhan, ketika kami harus menghadapi tantangan, ujian, kesulitan, himpitan. Mungkin di sepanjang tahun ini ada banyak kesulitan, tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi kami mau berkata, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kalau kami boleh mengalami banyak perkara yang luar biasa, hidup kami tetap berdampak jadi berkat. Pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, pelayanan kami, tetap dalam anugerah Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan yang ajaib. Hidup kami Tuhan, itu semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan buat setiap kami. Biarlah kami selalu Tuhan merendahkan hati kami. Kami bersyukur, angkat tangan kami dan berkata Tuhan terima kasih. Karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Saya mengajak saudara dimanapun saudara berada saat ini untuk mengangkat tangan saudara. Mengucap syukur dengan memulai satu kalimat, Tuhan, kalau saya ada sebagaimana saya ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan kalimat itu. Saya ada Tuhan saat ini. Sebagaimana saya ada, itu karena anugerah Tuhan. Saya ada saat ini Tuhan. Sebagaimana saya ada, itu karena anugerah Tuhan. Syukur, bersyukur. Untuk keluarga saudara, pekerjaan saudara, karir saudara, usaha saudara, pelayanan saudara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang mengucap syukur Tuhan. Untuk anugerah yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami bersyukur. Untuk Bapak Dave, untuk Ibu Desti Tresiana. Di Gwen Eleanor, Perasim Indra, Ibu Feni Andreas, Ibu Vendriet Teresari, Saudara Christian Kevin K. Wiguna, Adik William Putra, Bapak Erwin Golianto, Ibu Jubaida Pasar Ibu, Saudara Natasha Naomi, Bapak Gottlieb Sinyo Manusiwa, Bapak Dharma Dilim, Bapak Herwinata, Ibu Demi Semarmata, Ibu Yulianti, Ibu Julia Jogan. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan mereka. Biarlah apapun yang mereka minta dan doakan, mereka percaya bahwa mereka telah menerimanya, maka mereka boleh mengalami rahmat anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang percaya yang diberkati dan menjadi berkat. Kami bersyukur Tuhan untuk suasana Natal ini. Karena anugerah Tuhan tetap terjadi buat setiap kami, khususnya buat Indonesia. Kami tetap percaya walaupun kami harus menghadapi berbagai macam-macam masalah. Ada bencana, ada kesulitan, pandemik yang belum selesai, ekonomi yang harus menjadi bagian perjuangan bangsa ini. Tapi kami mau tetap berkata, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah bagi bangsa ini. Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang selalu mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Ada yang mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan peduli, persembahan misi, persembahan sponsorship seni hotel, bahkan persembahan ucapan syukur Natal dan akhir tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan berlimpah buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari jemaat Tuhan angkat tangan bersama sebagai tanda bahwa kita hidup dari satu anugerah kepada anugerah dalam Kristus Yesus. Sehingga kita sampai kepada Kristus datang dalam awan kemuliaan. Kita didapati Tuhan hidup dalam anugerahnya yang penuh kelimpahan itu. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Susu kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dalam Kristus Yesus, kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan dan keurapan, kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, saya meyakini bahwa kebenaran firman Tuhan berbicara bahwa setiap kita, kalau kita sudah menerima anugerah dalam Kristus Yesus, biarlah kita terus hidup dari satu anugerah dalam anugerah berikutnya. Jadi kita bicara tentang anugerah orang percaya. Bukan hanya menerima keselamatan, tapi menderita dalam Kristus dan menerima anugerah untuk menjadi berkat, diberkati dan menjadi berkat dalam pelayanan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ini kita terus hidupi firman Tuhan. Amin. Kita terus menjadi berkat, terus doakan. Amen. Mungkin ada keluarga yang belum juga menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Biarlah momen Christmas ini kita pakai untuk terus boleh menjadi berkat dan terus mendoakan mereka sehingga mereka juga boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan kita tetap terus mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk terus mengadakan prokes 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, meningkatkan imun dan iman kita. Puji nama Tuhan. Stay healthy and God bless you all. Have a blessed Sunday. Amen. Shalom saudaraku, mari naikkan pujian di hadapan Allah kita. Nikmati kebaikannya. Oh yeah. Naikkan pujian sukacita bagi Raja kita. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Taruh 3, 2, 1. Bagus ini. Orang kayak logo pro jadi ketawa kan. Oke. Bener bagus. Bener. Iya, orang kalau udah pakai headset kan ketawa dia. Oke. Yuk, break ya. Let us adore him. Oh God.